ngisi LK anu. Eh, Ngisi enggak. namanya doang Oh, kok. Enggak diisi Ini LK, Pak. Diisi PTK. Iya, ya Bu. diisi tulisan Bapak Ibu gitu. Nah, Ya, itu Pak Latif katanya mau curhat itu masalah itu, Bu. gimana? Pak Latif ya, Pak Latif. Ngomong belum iya, dimulai. jadi belum dimulai, Bu. Hmm. Saya baca-baca PTK itu kayak skripsi ya, Bu ya. Berarti Hmm. untuk Ya, bisa sih kayak skripsi. mm, Kayak skripsi bisa lebih sederhana dari skripsi ya. Hmm. mm. Nah, kalau Bu Anggi punya template-nya mungkin bisa membantu. Banyak, Pak. Di Google banyak. Template, oh banyak ya. Heeh, Cuman, banyak research. oh, misalnya saya kan kemarin ambilnya inovasi pembelajaran. Nah, saya Hmm. ambil PTK atau artikel dengan judul yang berbeda itu nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Eh, ini saya ini kok tapi baru 4 orang ya. Iya. Iya, belum ada masuk. Iya, iya. Kalau udah pada masuk nanti saya bisa itu sekalian gitu. Ya, Biar ya, Kak, ngomong di grup. ujung- Ayo. Nanti seperti biasa Bu Anggi, saya sekitar jam 7:04 izin dulu ya, mengondisikan boleh. anak. Soalnya guru matematikanya cuma dua soalnya. Ya, monggo-monggo, Pak. Iya, Ini nanti. nanti dengan saya juga mungkin hanya sampai jam 8. Pukul 8 saya ada jadwal wawancara lagi. Ah, ini Bapak Ibu, saya coba share ya. Siap. Nah, sudah terbuka. Sudah. Saya pernah menunjukkan ya scholar. Kayaknya udah deh. Kalau sekuler udah Bu, Ya, ajarin udah. sekuler. Kalau udah. Nah, Jurnal ini sekuler. ya. Oke, nanti tadi Pak Latif apa judulnya tadi Pak? Inovasi apa? Inovasi pembelajaran. Ya, matematika di Ah, SMA. nah, ini kan banyak. Iya. Ini paling gampang cari di Scholar itu. Eh, kalau mau PTK cari aja belakang yang ada PTK-nya. Ini PTK, ini PTK, ini PTK, ini PTK. Banyak Pak contohnya. Ini PTK. Ya. Pas itu Pak Ajis kayak game quiz. Tapi jangan persis sama ya. Nggih, nanti Persis sama. dimodif. Iya. Nah, ini ATM. PTK juga. Oh, ya. Untuk Bapak Ibu yang maksudnya gini, saya mau menyarankan menggunakan Mendeley ya, tapi nggak tahu Bapak Ibu bisa ini nggak. Jadi diunduh aplikasi Mendeley itu, dia adalah perpustakaan online yang kita miliki untuk kita menyimpan tulisan-tulisan dan kita bisa ambil kapan saja gitu. Hmm, Eh, Nah, Mendeley. kelebihan lain dari Mendeley itu ketika kita sudah save di situ, saat kita mengambilnya atau mensitasinya, nanti daftar pustakanya itu sudah tidak lagi harus kita tuliskan manual, karena sudah Hmm, by system. Tinggal klik, 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 keluar sendiri. Itu kelebihannya. Nah, kelebihan lainnya otomatis meminimalisir kesalahan penulisan namanya, publishernya, dan sebagainya, sebagainya. Itu kelebihan dari Mendeley. Jadi tidak dituliskan secara manual. Namun demikian, kalaupun Bapak Ibu mau menggunakan manual dulu ya enggak apa-apa. Gitu. Ya enggak apa-apa. Aplikasinya seperti apa Bu? Misalkan gambar Hmm, Mendeley. aplikasinya seperti gini. Nanti kalau Bu Endah ada waktu dan Bapak Ibu berminat, mungkin bisa dilanjut nanti khusus untuk Mendeley ya. Jadi nanti di sini tuh ada ada lambang Mendeley-nya, ada word. Sebentar, loading. Nah, ini kayak gini.
Nah, ini Pak, kelihatan ya Mendeley? Belum. Hitam, Hitam. masih hitam-hitam. Bukan, Hitam. bukan hitam. Lambang M ini Mendeley. Jadi kalau open Mendeley, nah ini loading kan muter karena dia membuka perpustakaan yang saya punya. Nah, seperti ini. Ini di sini ini sudah ada style menulisnya. Jadi di dalam karya ilmiah itu ada stylenya, Pak. Style menulis tuh beda-beda, gaya menulis tuh beda-beda. Ya. Ada yang menggunakan IEEE, ya ini nih banyak lah. Keumumannya menggunakan apa? American Psychological Association. Keumumannya menggunakan ini apa? Nah, kalau kita mau ganti IEEE misalkan, nah kita tinggal ganti aja use this style gitu. Sekarang saya mau coba yang apa ya? Yang tadi yang umum saja. Yang umum banyak digunakan. Oke, dan nah ini Bisa. apa style ya? Nah, nanti gini, misalkan saya ketik bla gitu ya. Kemudian saya mau mensitasi. Sitasinya punya siapa? Nih, misalkan saya sitasi, oh ini harus digeser dulu. Punten Bu Anggi, Ya, kalau di Hitam. komputer saya masih hitam, belum ada tulisan apa-apa. oh gitu. Nggak kelihatan, Iya, Bu. di laptopnya Bu Nah, Anggi sudah kelihatan. sudah. Apa mungkin stop screen dulu yang itu? Iya, ya boleh coba ya. Kita stop dulu, mulai lagi ya. Iya. Bu dosen, maaf terlambat. Iya Pak. Diri. Iya. Kasih hukuman aja. Nah, sudah terbuka belum Pak Word? Sudah. Udah, ini udah. Nah, ini udah Kelihatan. terbuka. Udah kelihatan. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu lihat logo yang ini? Ini mohon Iya, maaf, udah. Ya, M, udah. bintang Insert. M titik-titik. Ya. Ah, Orang. titik-titik. Oh, Gambar Kak, orang. itu gambar Apa orang. ya? Insert Saya citation. ingat. Ya apalah ini ya. Nah, ini nih Nah, tadi kalau Open. Bapak Open. tanya apa nih? Nah, ini ya. Open Mendeley. Tulisannya Nah, Mendeley, Mendeley, Mendeley. boleh nanti sama Bu Endah di-share untuk aplikasinya ya. Nah, ini open itu sangat membantu sekali. Sekarang kita Ada syaratnya nggak, Bu? Misalkan harus mengirimkan itu dulu kayak gitu. enggak. Ini Enggak, free bebas berarti. dan free ya. Saya biasa ke mahasiswa yang free gitu. Oh. Oh, Cocok. ini berarti anu, Bu. Apa ya namanya aplikasi ini langsung terintegrasi dengan Microsoft Office-nya, Bu ya? Nanti kalau kita nanti Bapak harus mengawinkan dulu, harus mengintegrasikan dulu. Oh, Kalau Oh, sudah oh gitu. di-download Mendeley-nya, terus ya Mm-mm. diintegrasikan dengan Word-nya. Oh, iya. Oke, ini kayaknya ngehang nih. Memang tadi sebentar. Kalau Zoom digabung dengan itu pasti hang. Iya, kalau sama udah Online, Zoom, kayak gitu. harus sabar. Kelemahannya. Iya, harus Mm-mm. sabar ini. Nah, ini tadi tampilannya kayak gini. Ya, ini sudah kelihatan, Pak. sudah. Udah. American Psychological Association 7 Edition. Ah, itu belum. Hah? Yang ini apa, Kan Pak? Itu. Yang oh, dibaca keluar Bu Anggi belum? A. Oh, enggak. Tulisannya Ini kok nggak muncul ya berarti ya? Di refresh. Iya, sebentar. Padahal saya kalau ngajar Medlit, ngajar metode penelitian online ya keluar semua. Dulu zaman pandemi itu kan semua online nih. Ya saya buka-bukain Iya. semua. Iya, gitu. Kenapa ini? Coba. Oke.
Mungkin masa harus pindah-pindah ya ini. Nah, kalau ini baru bisa nih. Nah, itu Ah, kelihatan banget. ini bisa. Iya, saya pindahin dulu tadi tampilannya. Hmm. Jadi dia nggak otomatis ya. Nah, ini adalah perpustakaan yang saya punya. Jadi saya sudah menyimpan jurnal-jurnal atau buku atau tulisan-tulisan ini ke sini gitu untuk saya sitasi ke dalam artikel-artikel yang saya tulis gitu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia sudah otomatis menyimpan namanya, judulnya, title-nya, kemudian tahun berapa, jurnalnya. Terbitnya. Iya, jadi memang ini meminimalisir kesalahan tentunya nanti pada saat kita menuliskan daftar pustaka gitu. Dan kita nggak perlu nulis ngetik ulang makna, simbolik, negara. Nah itu tuh nggak. Nanti tinggal insert citation dia sudah muncul tuh di bawah gitu. Ya, sip, balik lagi. Oke. Oke, sekarang udah balik ke AAA belum? Apa masih yang tadi tampilannya? Masih tampilan Yang tadi, seperti Bu. tadi. Oh Masih iyalah. yang tadi. Kenapa ini saya berarti harus manual ya mindah-mindahkan? Nah, begini ya. Ya, ini AAA. Nah, oke, jadi nanti kalau saya mau mensitasi punya seseorang misalkan, saya ketik insert citation. Nah, ini kelihatan Pak? Kelihatan. Go to Mendeley-nya. Kelihatan nggak? Belum, lagi proses. Oh, apa mungkin prosesnya ya? Masih AAA, Bu. Nah, ini nih saya aneh ya. Benar, ini teknik untuk mensitasinya harusnya ada yang salah ini kali. Bentar. Jadi kan kalau gitu saya mesti bolak-balik, nge-share. Nah, baru ini ya. Misalkan ya, Pak. Oke, sekarang udah kebuka kan? Udah. Nah, saya misalkan mau sitasi Sotik. punyanya, ini kebetulan saya kemarin bikin paper tentang wayang. Wayang. Ini terakhir tuh wayang gitu. Anak saya dia lagi mengkaji budaya gitu dan kaitannya dalam pembelajaran. Jadi saya ajarin ini kemarin itu. Jadi menulis wayang. Jadi ini yang paling atas wayang-wayang nih jadi. Ya. Di sini bisa kelihatan. Oke, misalkan ini nih kemampuan representasi. Ini random aja ya. Nah, misalkan saya mau citasi ini nih. Oke, terus, nah kenapa di sini site-nya kok nggak ada? Kayaknya ini, sebentar. Nah, nanti ketik site, nah terus muncul ini. Ini saya harus bolak-balik, ini nggak bener ini. Nah, udah muncul. Iya, tapi kan tadi Bapak nggak melihat prosesnya karena saya kliknya harus bolak-balik itu. Iya. Nah, seperti ini Pak. Jadi di sini udah namanya udah otomatis nih keluar semua. Nanti pas di daftar pustaka gimana? Misalkan kita ketik daftar pustaka gitu ya. Nah, di daftar pustaka tinggal insert bibliografinya. Set. Nah, ada sendiri Pak. Oh, gitu. Ngikutin ini. Jadi meminimalisir kesalahan. Kadangkala kita suka kelewat ya nulis nama gitu, kita sitasi tapi kita tidak tuliskan di daftar pustaka misalkan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini kelebihan dari Mendeley ya. Bu Endah.
Iya Ibu, Ibu Damang. Iya, maaf kemarin akhirnya jadi nggak ini ya, saya nggak ada di Zoom nih kemarin itu ya. Kita sekarang nih refleksi aja sih, refleksi. Kemarin katanya udah ngobrol banyak sama Bu Endah. Nih. Iya. Jadi Pak Latif bertanya untuk PTK, saya kasih tahu yang di Google Scholar tuh banyak sekali contoh-contoh PTK. Jadi memang mencontek juga tuh bagian dari belajar ya Pak. Iya. Dahsyat dengan mencontek gitu, Prof. Ruli itu begitu. Iya, mencontek tuh bagian dari belajar loh. Jadi boleh mencontek tuh gitu kalau kata orang pendidikan gitu. Mencontek boleh nggak sih? Boleh. Lawang apa yang Boleh. kita lakukan aja mencontek kok. Iya. Bapak Kita Ibu adalah korban. mengajarkan anak-anak kecil tuh buat makan pakai sendok mesti dicontohin. Ini loh belajarnya gini, contoh ini cara pegangnya gini gitu kan, disuruh niru kan. Iya. Nah, itu kan Iya. mencontek. Ya, tulis ini loh huruf A tuh begini, putar dulu ke sini, terus begini. Yo, lakukan sama dengan itu. Nah, itu kan mencontek juga sebetulnya. Jadi mencontek tuh ya bagus sih sebenarnya. Memang kita aslinya mencontek. Cuman seberapa besar, seberapa banyak hasil inovasi pemikiran kita yang dikembangkan dari apa yang kita contek tadi gitu. Jadi dari hal-hal yang kita contek nih muncul nggak pemikiran-pemikiran baru. Nah gitu ya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu nanti dilihat di Scholar. Tadi judulnya Bapak apa ya? Nah yang mirip-mirip sama itu nggak apa-apa lah. Untuk tahapan dasar untuk awal sih nggak apa-apa lah saya tolerir kayak gitu. Yang penting jadi dulu. Oke, siap. Nanti untuk aplikasi Mendeley itu bisa di-share ya Bu Endah. Nanti oleh Bu Endah. Untuk aplikasi ya. Oke, nah ini sekilas Pak Latif. Oke. Ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan lagi? Jadi kalau di sekolah saya kan ada program yang namanya program Sabar, Bu, program sarapan bareng. Ya. Lah pengen tak angkat menjadi artikel, nanti dampaknya pada pembelajaran itu. Jadi Oh, dengan bersarapan bareng, apakah nanti ada posisi apa ada signifikan dalam pembelajarannya enggak? Lah itu pengen tak angkat di dalam artikel. oh bagus Pak. Berarti Bapak harus mengkaji komponen-komponen yang tadi ya, misalkan sarapan. Apa sih pengaruh sarapan misalkan pada kesiapan fisik ya atau nah itu menjadi bahan referensi Bapak tuh kesiapan apa-apa yang dapat dipengaruhi dari sarapan tuh apa saja gitu. Apakah konsentrasi atau apa? Nah, Bapak kan membutuhkan kajian, membutuhkan literatur. Nah, Ji. Bapak cari tuh cara termudah di Scholar tuh cara termudah. Nanti kalau yang lain-lain Bapak bisa dari Scopus, bisa dari Skyhub, bisa udah berbahasa Inggris semua. Ya sudahlah dari Scholar saja. Ya cari yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau Bu Endah sudah harus dari Skyhub. Beda. Ya, Skyhub. beda ternyata. Pak Dede mana Pak Dede? Ya Pak Dede juga nanti mungkin di awal-awal dari Scholar dulu, tapi nanti lama-lama mesti meningkat nih sumber referensinya gitu. Jadi bacaannya gitu loh, kualitas bacaannya tuh sudah meningkat dari sisi kualitas papernya juga dari sisi kedalaman. Jadi kan kalau kita baca yang lokal-lokal kan biasanya hanya untuk kasus-kasus yang lokal-lokal, tapi kalau kita bicara udah internasional ya itu sudah secara global gitu ya. Kajiannya kan nanti lebih luas. Gitu Pak. Iya, Bu, betul. Kira-kira kalau menurut Bu Anggi, Bu Eda,
brandingnya apa ya Bu ya? Biar orang itu kalau membaca artikel itu langsung wah. Oh, Brandingnya. brandingnya bebas sih Jud- Pak, apa saja. Bebasan. Ya, bebas apa saja. Ya. Silahkan saja bebas gitu. Dan saya belum bisa melihat apapun kalau belum ada yang dituliskan. Jadi Nanti Bu. ini Mm-mm. saya diberitahu itu senator saya ya, itu ya yang biasa menulis gitu. Bagaimana sih cara termudah untuk menulis, khususnya bagi orang-orang yang mungkin belum terbiasa menulis gitu. Cara termudahnya adalah menulis seperti diary. Kemarin Pak Ferry juga sudah menyinggung ya, menulis seperti diary. Jadi Bapak Ibu menceritakan, misalkan kemarin nih Pak Ajis praktek apa tuh kemarin di dalam kelas itu, ya. Nah, proses di dalam kelas tuh Pak Ajis ceritakan, Pak Ajis omongkan. Pak Ajis omongkan, kemudian Pak Ajis rekam. Ya, sambil diomongan tuh sambil ceritakan tuh sambil direkam. Nah, setelah itu rekamannya didengar kembali sambil menulis. Apa yang tadi diomongkan oleh diri sendiri itu ditulis. Nah, jadi ternyata, oh saya sudah ngomong sampai 15 halaman ya. Gitu. Itu nggak berasa seperti itu. Jadi rata-rata orang kan lebih mudah berbicara secara verbal daripada berkomunikasi dengan tulisan. Padahal kan tulisan juga komunikasi ya, ngomong juga komunikasi kan, gitu. Mana ada nonverbal, ada verbal gitu. Rata-rata orang kalau ngomong tuh bisa 1 jam tuh coba kalau direkam kemudian dibuat tulisan apa yang tadi diomongin itu jadi berlembar-lembar itu Kak. Gitu. Jadi eh, dibuat tulisan dari apa yang Bapak Ibu kerjakan di dalam kelas. Kalau masih kesulitan harus memulai dari mana, ya tadi diomongkan saja, diceritakan saja, tapi sambil direkam. Kemudian rekamannya di-convert ke dalam tulisan. Nah, gitu. Atur nuwun Bu Anggi. Ya, Mudah-mudahan jadi. jadi ya. PPL kemarin, refleksi PPL-nya. Nanti untuk apa namanya, untuk yang di UKIN tuh itu nanti di-recast ya. Jadi pada bagian-bagian yang siswa mengerjakan itu kan realnya kan lama tuh mereka mengerjakan. Nah itu dipotong aja. Kayak gitu-gitu tuh dipotong. Tetapi step-step atau langkah-langkah pembelajaran jangan dipotong. Tetap sesuai Nah, sintaknya ya Bu. iya, sintaknya jangan dipotong. Sintaknya jangan dipotong, potong pada bagian-bagian yang itu, bagian-bagian yang siswa mengerjakan, yang kayak gitu-gitu, itu tuh bisa dipotong. Gitu, Pak. Oke, silakan. Dari Bu Endah barangkali ada tambahan? Nambahin apa ya? Kemarin sih berbagi pengalaman ketika PPL Bu. Jadi mulai dari proses pembelajarannya sampai ke proses para guru Bapak Ibu ini membuat apa namanya editing video, ternyata seru-seru gitu ya pengalamannya. Sekarang sudah menjadi pelajaran ya buat Bapak Ibu untuk nanti ke siklus 2 gitu. Mungkin sudah ada yang belajar bagaimana mengedit video kayak gitu, karena kemarin masih ada ini ya Bu ya yang dipercepat itu, bukan di skip tapi dipercepat gitu. Nah itu kemarin sudah diberi masukan, kegiatan-kegiatan yang sudah terwakilkan tapi durasinya panjang bisa di skip seperti itu. Oke, terima kasih Bu Endah.
Jadi nanti lusa ya, lusa kita ketemu. Lusa apa besok nih berarti? Udah masuk ke siklus 2. Nah, siklus 2 tuh sama dengan siklus 1. Hanya nggak ada kompre aja. Dengan siklus 1. Jadi nanti Bapak Ibu cari masalah lagi. Gitu, cari masalah lagi. Nah, untuk penelitiannya yang mau diangkat bebas ya, boleh dari siklus 1 atau dari siklus 2 yang next akan Bapak Ibu pecahkan gitu. Tapi kalau saya menyarankan sih dari siklus 1 saja. Karena untuk menulis kan butuh proses, butuh waktu nih. Supaya kalau siklus 1 kan kemarin sudah ada hasil tuh karena Bapak Ibu kan sudah praktik di kelas. Sudah ada dokumentasinya Bapak Ibu? Sudah. Pasti ada kan, pasti ada dokumentasinya tuh nanti hasil yang dicapainya seperti apa, hasil refleksinya juga sudah ada. Nah itu bisa dituangkan semua ke dalam tulisan. Jadilah. Kalau draftnya masuk akhir bulan ini juga bisa jadi. Gitu. Mohon maaf izin bertanya, Bu. Ya, monggo Pak Satrio. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf Ibu tadi masuknya telat karena harus mempersiapkan kegiatan IHT dulu di sekolah. Yang akan saya tanyakan ini alur yang diinginkan dalam pembuatan artikel ini seperti apa, Bu? Karena ngapunten, saya sendiri baru pernah bikin artikel yang akan dibuat saat ini, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satrio. Ya, ini mudah-mudahan bisa dicerna oleh Bapak Ibu semua dan untuk yang belum bergabung nanti mudah-mudahan bisa mendapat sharingnya dari Bapak Ibu yang sekarang hadir. Alurnya seperti yang Bapak Ibu sudah kerjakan di siklus 1. Yang pertama, Bapak Ibu mengemukakan masalah. Itu alurnya. Yang kedua, Bapak Ibu mengajukan solusi. Solusi apa yang digunakan untuk memecahkan masalah itu? Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu mempraktikkan, menguji kebenaran dari solusi yang tadi sudah diusulkan. Kan Bapak Ibu PPL kan dipraktikkan. Nah baru nanti terakhir Bapak Ibu mengambil simpulan. Apakah memang solusi yang diajukan oleh Bapak Ibu dan solusi yang dipraktikkan oleh Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan masalah yang tadi diajukan di nomor 1. Itu Pak alurnya. Ya. Oke, ada gambaran Pak? Alhamdulillah ada, Bu. Ya, cara termudah tadi begitu Pak, Bapak Ibu untuk menuliskan hasil tuh Bapak Ibu ceritakan kemarin pada saat di kelas tuh ngapain aja. Ya, Bapak Ibu juga bisa memindahkan tulisan dari mulai LK11 karena LK11 itu isinya masalah. Tapi jangan semua masalah dituliskan. Hanya cukup satu masalah saja. Kan yang diselesaikan pada saat PPL itu cuma satu kan? Dikerucut menjadi satu kan, satu masalah. Nah, itu saja yang diangkat, yang dibicarakan. Nah, itu tempelin yang ada di tabel-tabel itu dibuat menjadi paragraf. Dengan penambahan kosakata sendiri ya, Bu. Iya. Nah, nanti baru polesannya itu melalui proses pembimbingan dan akan saya review satu persatu. Itu yang disebut dengan bahan, Pak. Jadi bahannya ini mesti ada dulu. Bahannya mesti Bapak tampilkan dulu. Dari mana bahannya? Bahannya dari LK11, LK12, dan seterusnya yang sudah Bapak Ibu bikin. Karena dalam LK11 kan Bapak Ibu mengemukakan masalah. Masalahnya apa sih gitu. Ternyata ujung-ujungnya Bapak Ibu juga harus menyelesaikan masalah itu. Kan gitu. Menyelesaikannya dengan cara apa? Dengan pengembangan inovasi, dengan teknologi, kan gitu. Ada yang menggunakan teknologi, ada yang menggunakan inovasi pembelajaran, ada yang menggunakan desain pembelajaran yang desain yang dikemas khusus gitu untuk tujuan tersebut gitu. Kemarin kan ada yang untuk
anak inklusi atau apa berkebutuhan Ya, khusus. benar. Ya kemarin kan ada yang begitu, kan macam-macam nih Bapak Ibu, satu kelas ini problemnya kan macam-macam. Hmm. Iya, ya, Ya Bu, terima kasih Bu. ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti ada kenang-kenangan dari PPG, tulisan Bapak Ibu. Amin. Tidak berlalu begitu saja. Jadi kalau sudah lama nulis, terakhir nulis itu waktu skripsi, ya sekarang nulis. Gitu. Iya, Punya sudah tulis. berapa puluh tahun. Mas PPG ini punya tulisan gitu. Silakan, ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Bu Endah ada tambahan? Iya tadi tentang menulis ya Bu. Pengalaman saya terakhir skripsi itu kan 2004. Ternyata jauh berbeda sekali dengan sekarang gitu ya kemajuannya. Dulu itu kan lihat referensi buku-buku kita mindahin ya Bu ya, kayak Kalau ngutip-ngutip dulu mah memindahkan pelek. gitu. Ternyata sekarang sudah beda sekali gitu. Terus dulu nggak ada plagiarisme gitu, nggak ada cek plagiarisme. Sekarang ada cek plagiarisme gitu ya. Kemudian nggak sembarangan gitu kalau sekarang benar-benar. Tapi memang akses untuk ke referensi lebih mudah gitu, lebih banyak. Kalau dulu kan kita ke perpustakaan mana, ke perpustakaan ini lewat laptop aja gitu, referensi sudah bisa kita dapatkan dengan banyak gitu, seperti itu. Hanya memang itu gitu ya, karena kesulitan untuk merangkai kata-kata, nggak ahli udah merangkai kata-kata, akhirnya ya itu harus berjuang kerasnya di situ kayaknya Bu gitu ya. Selain itu, tapi dari proses PPG ini kan memang sudah kayak memang diarahkan untuk ke sana ya Bu ya. Awalnya kita mencari masalah dulu, kemudian mencari referensinya untuk menguatkan kayak gitu. Kayaknya ini sudah terstruktur kayak gitu, nanti di akhirnya untuk artikel jadi bisa gitu ya Bu ya. Iya, betul Bu Endah ya. Pada penilaian evaluasi yang lalu itu kami ditanya Bu Endah, LPTK itu ditanya, berapa jumlah publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswa PPG? Nah loh, saya bilang, makanya memang mestinya diarahkan dari awal untuk membuat publikasi. Gitu. Jadi memang begini Bapak Ibu, masalah menulis itu tidak mesti di dalam satu kalau Bapak Ibu ini dalam satu, misalkan kalau di sini mata kuliah khusus gitu ya, atau kalau di Bapak Ibu dalam satu LK khusus misalkan, tidak. Gitu. Tapi bagaimana Bapak Ibu ini bisa mengemas temuan-temuan, kan LK itu kan adalah temuan-temuan Bapak Ibu, hasil tulisan Bapak Ibu kan, hasil dari lapangan. Temuan-temuan Bapak Ibu ini dikemas menjadi sebuah tulisan yang epik gitu. Kemarin tuh begitu. Kami kemarin tuh hanya mengandalkan mahasiswa yang prajab yang untuk mata kuliah seminar. Saya bilang waktu itu, saya juga nggak sanggup membimbing mahasiswa kalau dalam kondisi yang artinya saya dikasih udah ujungnya aja diminta membimbing untuk langsung publish gitu. Saya nggak sanggup karena masalah publikasi itu, masalah menulis itu bertahap Bapak Ibu. Itu adalah kemampuan yang bertahap, tidak diperoleh secara instan. Kalau tadi Bu Endah bilang sekarang itu masalah plagiarisme itu diperhatikan, masalah kualitas itu diperhatikan betul sekali. Nah, makanya saya belum meminta Bapak Ibu sampai dengan ke target-target itu. Enggak. Saya tidak mengharuskan plagiarisme Bapak Ibu harus sekian. Cara mensitasinya, cara memparafrasenya. Enggak, gitu. Karena kan Bapak Ibu baru memulai nih sekarang. Langkah yang bisa dilakukan adalah membuat tulisan Bapak Ibu yang semula dalam bentuk tabel dibuat dalam uraian deskriptif per paragraf. Itu saja, hanya itu saja.
Karena gitu Bapak Ibu ya, menulis itu, kemampuan menulis itu berproses. Tuh. Ya, kalau yang daljab kan hanya 3 bulan, beda sama yang prajab. Kalau yang prajab 1 tahun, makanya saya bilang sama Pak Dede itu, oke, saya mau membimbing mahasiswa sampai publish, tapi dari mulai semester 1 harus sudah diarahkan. Saya sampaikan begitu. Jadi di ujung itu saya bisa meyakinkan mereka untuk bisa punya tulisan yang layak publish, yang memang punya tingkatan kualitas yang bisa diperhitungkan lah, ibaratnya begitu. Karena kalau saya cuma dikasih ujungnya aja, tapi diminta untuk ini langsung publish, ya saya juga agak ketataran gimana ini dandaninnya gitu. Nah, untuk yang Bapak Ibu juga kan nanti saya akan carikan yang memang khusus untuk PTK gitu. Ya, jadi memang dalam penelitian itu kan ada pendekatan secara kuantitatif, ada pendekatan secara kualitatif. Tetapi di dalam pendidikan ini ada khusus itu, dia namanya PTK, Action Research atau penelitian tindakan kelas, dan Design Research gitu. Dan Design Research ini ada 2 yang dia itu sebetulnya nggak masuk apa dia ke kuali atau ke kuanti murni. PTK itu bisa saja dia menjadi kualitatif, tapi bisa juga dia menjadi kuantitatif. Desain juga sama, mendesain beda lagi dengan pengembangan R&D namanya. Kalau dalam penelitian itu R&D Research and Development itu akan berbeda lagi. Bahkan R&D saja menganut pendekatan yang mix method. Mix itu antara kualitatif dengan kuantitatif. Ya, nah ini Bapak Ibu kalau tambah bingung tinggal bilang ya. Saya nanti nggak lanjut banyak-banyak. Ini hanya mengingatkan aja, menyegarkan dulu waktu masih kuliah gitu. Karena paradigma kualitatif dan kuantitatif itu pasti melekat pada sebuah penelitian. Nah, hanya karena Bapak Ibu kan sekarang sudah menjadi guru, sudah mendapati problem di depan mata kan begitu ya. Itu boleh dalam bentuk PTK. Ya, sip. Gitu. Jadi paradigma si kualitatif dan kuantitatif ini pasti akan ikut dalam setiap penelitian. Ada penelitian, penelitiannya apa ini? Penelitian kuantitatif atau kualitatif, gitu kan? Kalau matematik itu umumnya sih kuantitatif. Dulu-dulu tuh paradigma kuantitatif. Saya nggak tahu skripsinya Bapak Ibu ini kuantitatif atau kualitatif. Tapi kalau zaman dulu tuh ya Bu Endah ya, mesti kuantitatif ya. Bangsa regresi, bangsa gitu-gitu. Kuantitatif banget. Kualitatif kayaknya. Kuali, Pak Aziz sudah kuali. Kualitatif kayak saya. Apa judul dulu? Tapi lupa. Lupa ya. Nggak ditaruh di apa. L, nggak ditaruh di itu sih. LMS. Iya, nggak apa-apa lah. Tapi itu masih terpajang ya di lemari buku di rumah. Ya itu kayaknya masih. Setidaknya kenang-kenangan buat anak-anak gitu kan, buat anak-anak. Kalau orang tua zaman dulu tuh gitu. Kalau bapaknya SMA ya anaknya sarjana gitu. Nanti bapaknya sarjana ya anaknya minimal S2. Bapaknya S2 ya minimal anaknya S3 kan gitu. Kalau orang zaman dulu tuh gitu tuh. Kalau orang tua saya gitu. Jadi berharap anaknya punya strata pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya. Jadi orang tuanya kan sudah bisa lebih mempersiapkan. Dulu zaman kita tuh nyampe satu aja, aduh, susah payah ya, harus cari biaya sendiri, terus cari beasiswa segala macam, kuliah sambil kerja gitu-gitu. Saya sih itu, gak tahu Pak Satrio, Pak Muji. Kalau saya dulu gitu, kuliah terus Sama, Bu. Saya juga kerja dulu, baru harus kuliah. sambil kerja, harus sambil terus ya berupaya keras untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ya. Beasiswa dulu selama S1. Cari beasiswa S2 Bu di UGJ.
Di UGJ. Iya, di UGJ tuh biasanya banyaknya tuh S1. Ya, S2 itu, tapi kayaknya bapak-bapak mah udah pada kelewat nih. Karena beasiswa itu biasanya untuk yang usianya masih muda. 35. Aduh. Ya, kalau bapak ibu yang usianya masih 30-an, saya bisa rekomendasikan. Ada beasiswa pendidikan Indonesia, BPI, ada LPI dari BPDB itu. Saya dulu beasiswa masih umur 20-an juga sih saya. Enggak, 30 deh. 30 S3 tuh. Tapi saya udah jadi dosen. Jadi saya ambil beasiswa dosen. S2 juga saya udah jadi dosen karena saya jadi dosen waktu masih S1. Masih S1 saya udah jadi dosen waktu itu. Waktu S1 tuh saya dapat beasiswanya yang BBM zaman dulu tuh. Beasiswa miskin. ATM. Itu. Terus dapat IPK lumayan, saya bisa dapat beasiswa prestasi PPA gitu. Beasiswa prestasi itu kan satu fakultas cuma satu orang waktu itu saya dapat tuh. Terus tingkat 3 mulai saya berani bersaing. Saya ikut beasiswa Jarum. Kalau beasiswa Jarum kan seleksi itu dulu. Seleksi itu satu universitas hanya diambil 4 orang, satu universitas. Waktu itu dari fakultas saya mengirimkan 3 orang, terus dari fakultas-fakultas lain juga. Nah, kita tes aja beberapa kali tes gitu tuh. Terus saya lolos tuh beasiswa Jarum tuh. Setahun saya terima gaji. Tiap bulan saya ngambil gaji waktu itu. Itu beasiswa Jarum kompetisi. Terus udah tingkat 4 udah nggak bisa ikut kompetisi gitu. Tingkat 4. Jadi udah saya mempercepat kuliah kan biar cepat selesai. 3 tahun setengah selesai lulus. Terus langsung diminta, udah ngajar di sekolah, diminta sama UGJ, saya ngajar di UGJ. Jadi makanya masih S1 waktu itu ngajar di UGJ. Nah, setelah ada aturan itu harus S2 kan. UGJ belum buka S2 karena belum ada dokter waktu itu. Saya lanjut S2 lah tuh. Punya balita saya 2 waktu itu. Anak saya waktu itu umur 4 tahun apa 3 tahun ya dengan 2 tahun gitu, beda setahun. Terus saya lanjut S2 tuh. Saya lanjut S2. Tapi cepet kok Bapak Ibu S2 itu hanya setahun setengah. Nah, pada saat S2 tuh saya dapat beasiswa juga waktu itu. Apa namanya BPPDN namanya tuh. Jadi beasiswa karena saya udah punya niden. Saya kan dosen kan, saya udah punya niden. Nah, itu dari kualifikasi IPK atau apalah gitu dari persyaratan itu kemarin tuh yang dapat hanya 2 orang satu angkatan. Saya beasiswa juga waktu S2. Nah, kalau untuk S3 tuh tes dulu. Setelah tes baru beasiswa lagi kan, seleksi lagi, beasiswa lagi. Tadi saya bilang sama suami saya, udah deh, saya kalau nggak lolos beasiswa, saya nggak usah lanjut S3. Saya bilang gitu. Karena S3 biayanya lumayan. Di kampus memang mensupport di kampus itu untuk biaya S3, tapi kan nggak penuh ya. Beasiswa dari kampus tuh hanya sekian persen gitu, yang untuk biaya SPP-nya aja. Tapi kalau beasiswa dari pemerintah itu sama biaya hidup, Bapak Ibu. Betul. Iya. Nah, alhamdulillah saya begitu selisih sebulan kalau nggak salah saya keterima di UPI itu, terus sebulan kemudian dengan harap-harap cemas itu menunggu pengumuman beasiswa, alhamdulillah beasiswanya lolos juga waktu itu. Jadi kalau jadi anak negara ya memang gitu ya, tapi resikonya harus cepat lulus. Gitu enaknya sih sebenarnya, saya nggak kerja juga dapat duit. Karena kalau beasiswa tuh dapat biaya hidup, biaya penelitian, biaya buku. Itu di luar SPP ya, SPP sudah pasti ditanggung. SPP ditanggung semua, tapi dijatah dia cuma 3 tahun. Ya, benar Bu. Dan resikonya kalau kita lulus waktu atau sesuai dengan yang dipersyaratkan, kita harus mengembalikan berapa kali lipat gitu. Tuh kalau beasiswa negara tuh gitu. Gitu Pak. Jadi memang ya ini motivasi barangkali untuk anak-anak Bapak Ibu ya.
Kalau Ya, Bapak Ibu tuh dapat beasiswa kayaknya sudah kelewat. sangat Kecuali daluarsa, Bu. Arifana masih umur 30 tahun, Pak. Kalau kalau masih 30 tahun masih bisa, Pak. Gitu. Saya sudah 42, Bu. Lah iya makanya saya bilang udah kelewat. Expired. Kalau 32 masih bisa kayak saya tuh 10 tahun yang lalu. Kasihan istri saya nanti. Saya tuh 3 tahun ya, beasiswa udah habis kan. Terus saya dapat ini, saya dapat hibah. Saya dapat banyak hibah waktu itu. Hibah riset-riset saya tuh banyak, saya dapat banyak menang kompetisi riset-riset tuh waktu itu. Nah, itu kan dapat duit juga tuh dari pemerintah tuh. Jadi riset saya dikasih dana dari pemerintah, saya dapat hibah juga gitu kan waktu itu. Terus ya saya bisa lah membiayai kuliah saya 1 semester tuh di tingkat keempat. Tapi saya belum lulus lagi, suami saya nggak mau bayarin supaya cepat lulus. Akhirnya saya ambil cuti, Pak. Ambil cuti, saya rayu promotor saya tuh supaya saya dalam kondisi cuti tetap saya bisa bimbingan, tapi saya janji saya harus lulus, saya bilang gitu. Akhirnya ya lulus juga. Akhirnya lulus juga. Perjalanan panjang memang kalau S3 tuh dengan segala tantangannya. Ya itu, kuliah semester 1 masih bawa bayi dan sebagainya lah gitu. Sampai anak saya TK, ibunya baru lulus. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti putra-putri Bapak Ibu punya kesempatan gitu ya. Amin, Sekarang amin, banyak, amin. Pak. Iya, Amin. banyak Pak beasiswa tuh banyak. Tapi Amin. memang balapannya sama umur. Iya, Iya. benar, Bu. Rata-rata anak-anak sekarang tuh fresh graduate langsung lompat-lompat gitu. Mereka lulus S1 tuh masih umur 22 gitu ya. Apalagi kalau yang itu 21, 22, 23 tuh itu langsung lanjut S2. Jadi 25 tuh udah S2 gitu. Terus baru lanjut lagi lah ke S3 gitu. Pada cepet-cepet gitu. Akhirnya 30-an tuh 33, 34 sudah pada selesai dokter. Iya. Jadi zaman now sih kayak gitu kayaknya, Pak. Jadi peluang itu banyak gitu. Mungkin ini ya tadilah dipersiapkan untuk anak-anaknya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Lanjut. Amin. Di Bu Endah, Bu Anggi, di UGC ada S3 matematika berarti? Belum, Pak. Itu. Belum. Iya. Takutnya S3, coba S3. Belum, Pak. Iya. Pak Abdul Latif sudah selesai S2-nya. Udah, saya 2016 S2. 2000. Ayo Pak Latif semangat lah. S2 lanjut S3, Pak. Iya. SD, SMP, SMA. Amin, amin, amin. Tapi mendengar itu tadi Bu Anggi cerita S3 biayanya aduh. Kalem. Biaya Iya. nanti. Bapak kalau masih 30-an beasiswa banyak, Pak. Konversi Paling baru umurnya. 39 itu. Udah Kalau sama di dengan Pak daerah, Ali umurnya. teman-teman saya yang di luar Jawa itu banyak beasiswa dari pemerintah daerahnya. Kalau teman-teman saya di luar Pulau Jawa itu, iya kan mereka bisa kuliah di Pulau Jawa tuh prestis banget ya. Kalau di luar, iya. Tapi kalau di Jawa itu Nggak ada, sulit birokrasinya, Bu. iya susah di sini tuh. Iya. Jadi kalau mau beasiswa ya, Saya pernah mengalami itu waktu istri saya di kuliah dapat beasiswa P2TK di UNESA saja. Birokrasinya dengan BKD, dengan dinas itu tidak sinkron. Iya. Tapi karena sudah ada mandat dari Kemendikbud, ya akhirnya tetap berangkat sampai selesai. Iya, dari kementerian langsung Pak yang. Kesulitannya di Jawa itu seperti itu, birokrasinya kayaknya ribet, terus juga tidak bisa membiarkan begitu saja apabila ada pegawai atau ASN yang sekiranya akan melanjutkan di jenjang pendidikan berikutnya. Maneman. Selain nanti gajinya naik sih apa Satrio? Kalau gaji saya belum tahu. Tapi yang jelasnya memang ada tambahan tunjangan sih.
kalau Ada. misalkan dapat beasiswa seperti itu. Tapi dalam kurun waktu perkuliahan memang tunjangan-tunjangan yang kayak sertifikasi atau yang lainnya itu di stop dulu, Pak, selama 2 tahun. Itu stop dulu Ya, terus hanya nanti. Iya, nanti baru gaji doang. hanya gaji saja. Tunjangan untuk keluarga suami atau mungkin anak juga tidak ada, tapi dapat dari Kemendikbud itu ya lumayan untuk 2 tahun pembelajaran mulai dari perkuliahan sampai dengan biaya hidup bisa mengganti semuanya. Kalau melihat dari materi, tapi memang yang keuntungan besar itu di akademisnya, sehingga lebih kompeten lah setelah lulusan dari pendidikan beasiswa tersebut, karena full tanpa libur. Kayaknya liburnya kalau minggu dok ya Bu ya, Sabtu Minggu libur, Senin sampai Jumat itu full perkuliahan, sehingga tidak mengajar, Pak. Kemudian saya boleh tanya Ibu Anggita, Ya, monggo Pak. mengenai artikel di sini itu nanti jenisnya artikel apa Bu? Deskripsi kah atau narasi atau gimana Bu? Yaitu Bapak mau PTK, mau artikelnya PTK, atau mau diarahkan ke kualitatif atau kuantitatif? Boleh Pak. Jadi Boleh. tidak ada penekanan, misalkan enggak ada ya Bu ya? Pak. Bapak aku kayaknya lebih ke kuantitatif deh misalkan gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti saya kalau sudah lihat tulisannya, nanti saya juga bisa mengarahkan, oh Bapak Ibu ini mendingan kuanti aja misalkan, nggak mesti PTK. Iya. Kuanti saja. Berarti tetap ada bimbingan terus ya Bu ya? Boleh Pak. Nanti kita by drive tadi juga nggak masalah ya. Nanti reviewnya akan saya kirim di situ juga. Makanya saya minta Bapak Ibu membuat folder itu supaya nanti reviewnya bisa dikirimkan di situ juga. Gitu. Ya karena ngapunten Bu, karena lama baru bikin artikel seperti ini, memang butuh bimbingan, kemudian arahan yang sekiranya nanti tidak membuat kita itu menjadi kebingungan sendiri dengan topik yang kita angkat. Kalau misalkan memang ada pembimbingan seperti yang Ibu sampaikan itu tadi, kita kan lebih terarah hasilnya. Ya. Seperti itu Bu, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, saya pindah device ya, izin pindah ke device. Ini saya live dulu. Lanjut Bu Endah. Salah. Dari mana deh? Dari mana ke sana? Meriah. Apa? Monggo Pak Jis presentasi yang muni dewek soalnya dari di mute. Soalnya kan masuknya telat. Iya, jadi tidak boleh terus. Aduh. Ya, Bapak Ibu ada yang mau presentasi? Ada yang mempresentasikan hasil refleksinya, Mangga? Boleh. Mangga Pak Revana. Ya hajatan apa wong mati.
Bismillah di situ Mbak Kayu, ya Allah. Mbak Kayu aku sih. Bismillah acan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kemarin kalau hasil untuk refleksi, di sini kan kemarin saya kan hasil yang ingin dicapai seperti ini Bu, yaitu melalui kegiatan tanaman kubis peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk pola dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan kubis peserta didik mampu menentukan pola pada baris seperti itu. Kemudian melalui penugasan mampu menyelesaikan masalah. Lupa ini. Masalah yang berkaitan dengan pola barisan konfigurasi objek. Kemudian siswa mampu membentuk model pola bilangan dengan benda real yang biasa digunakan sehari-hari seperti menggunakan kelereng atau tutup botol yang seperti kemarin dalam bentuk alat peraga, Pak. Kemudian manfaat dan inovasi belajar yang kami rasakan adalah suasana kelas terasa berbeda karena peserta didik sibuk dengan aktivitas dan berdiskusi dengan teman, Bu. Baru itu yang bisa saya itu. Kemudian yang menjadi tantangan, nah dari guru yang jelas secara pribadi perlu persiapan karena ini sesuatu yang baru bagi saya khususnya. Terus belum terbiasa menilai dengan lembar aktivitas siswa secara yang diamati apa penilaiannya kayak seperti itu masih belum juga menguasai. Dari sisi peserta, saat proses diskusi masih terdapat peserta yang hanya mengamati teman yang lain, hanya melihat gitu, yang kalau dari video. Kemudian saat mengerjakan tugas kelompok masih ada beberapa siswa yang melakukan aktivitas sendiri. Kadang-kala main lem, tempel-tempelkan kayak gitu, Bu. Kemudian masih terdapat kelompok yang belum percaya diri untuk menyelesaikan hasil laporan di depan kelas. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan praktek pembelajaran, guru masih perlu menggali lagi pengetahuan tentang bagaimana menilai setiap langkah-langkah pembelajaran sesuai sintak. Untuk peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran PJPL, masih perlu ditekankan tujuan pembelajaran agar siswa tahu maksud dan dari pembelajaran tersebut. Sejauh ini berarti masih belum berpusat. Memang akhirnya saya masih mendominasi karena sering mengarahkan gitu, Bu. Seperti itu. Kemudian untuk solusi, saya persiapkan dulu nanti yang lebih tepat dalam sesuai sintak. Harus dihafalkan dulu dan diingat-ingat, Bu. Kemudian memberikan tugas proyek yang lebih detail mengenai barisan dan deret matematika. Ini salah satu caranya mungkin dengan memberikan panduan berupa langkah-langkah petunjuk yang harus dilakukan setiap individu dan kelompok nantinya. Seperti itu. Untuk melaksanakan rencana tindak lanjut, biar sesuai dengan tujuan, faktor penentu itu berarti adalah guru dalam pengelolaan kelas. Dan cara ya salah satunya mempersiapkan instrumen penilaian lebih matang, melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan sesuai sintak dengan baik dan benar, pengkondisian siswa, kemudian pendampingan dalam pengawasan lebih intens seperti itu. Tata pustaka masih sama, Bu, seperti kemarin, seperti gaya belajar siswa, kemudian keterampilan dasar mengajar yang mungkin harus perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Revana sudah mempresentasikan hasil refleksinya. Alhamdulillah ya. Pembelajarannya kemarin dari pengalaman Pak Revana sendiri, alhamdulillah dari pembelajaran yang dirancang oleh Pak Revana sudah berhasil mengaktifkan siswa gitu ya, walaupun siswa masih belum percaya diri gitu. Kemudian karena mungkin jarang sekali ya kita pembelajaran yang sering melibatkan siswa untuk misalnya tampil di depan untuk presentasi dan sebagainya gitu ya, atau misalnya menghasilkan suatu kayak Pak Revana kan membuat proyek itu alat peraga ya. Nah itu kan jarang gitu, jarang sekali kita mungkin gitu ya untuk guru matematika memberikan proyek seperti itu gitu. Jadi kebanyakan anak
ngerasanya ini udah benar atau belum ya, ini seperti ini enggak sih pengennya gitu, seperti itu sudah bagus atau belum gitu. Nah itu kepercayaan diri anak kurang karena memang belum terbiasa aja. Dan dari sini, dari hasil refleksinya, siswa dapat termotivasi sehingga semangat belajar. Kemudian sudah terpenuhi apa ya, tercapai ya, masalahnya sudah terpecahkan. Sudah, cuman ya pengennya lebih aktif lagi, Bu. Suka Ya. makin cinta dengan matematika. Anak-anaknya nagih malah pengen lagi ya. Iya, saya yang bingung konsep malah kan. Apalagi ya saya harus mikir lagi, berarti perlu referensi lagi. Kalau untuk yang apa penilaian udah diisi apa ya, yang LK penilaian? LK satunya, Bu. Enggak, itu udah diisi aja ya, sudah diupload juga. Oh, sudah. Sudah, LK 1 sudah, LK 2 sudah. Ya udah. Baik Pak Revana, terima kasih. Ini nanti refleksinya bisa jadi itu juga, mungkin nanti di artikel ya, di artikel bisa dijadikan salah satu masukan untuk di artikelnya, dimasukkan ke artikelnya gitu, karena dari pembelajaran itu emang sangat penting kita melakukan refleksi khususnya untuk diri kita sendiri ya, untuk perbaikan proses pembelajaran gitu. Terima kasih Pak Revana. Sami-sami. Assalamualaikum. Berikutnya Bapak Ibu siapa lagi? Ada lagi? Pak Haji sudah selesai? Sudah dibuat? Sepertinya sudah. Yo, Om Haji, semangat. Yo, mulai gas. Eder. Ini punya saya. Tes. Terdengar suaranya, Bu? Kalau di saya kecil sih Pak. Kalau begini terdengar tetap Ini kecil ya. kayaknya yang salahnya bukan yang Pak Haji. Ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ramai, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aziz, monggo. Tapi ruangannya ramai. Soalnya hari ini ada MKKS. Jadi ruangan yang biasa pakai untuk ruang guru semua. Jadi nggak ada tempat yang sepi. Harusnya pulang ke rumah harusnya ini. Baiklah, sedikit saya coba Bu untuk mempresentasikan hasil duplikat. Pacar Nata senyum-senyum aja pacar Nata tuh. Punya saya nanti yang mana ya? Belum tak buka, sebentar.
Bentar. Tolong jangan penasaran ya. Eh, nah, ini yang akan saya presentasikan. Saya mencoba sambil lihat-lihat punya teman. Namanya betul ya, Bu? Bu Enda namanya betul ya? Ini nama saya ada SPD-nya apa enggak usah ya? Tampilannya belum muncul, Pak Ajis. Belum muncul. Bilangnya nggak ada. Tampilan apa kue urung muncul wis cerita di. Belum. Jangan ada komunikasi. Bunas titik kemuyune enak nemen lho Mas Jis. Kemuyu Emang belum apa, muncul? Jan? SPD pan pamer karo Fatul Latif sing MPD. Belum muncul. Belum. Wis sidik. Paling wis S2 kowe sampun sepuh. Bunas parane kenapa Bunas? Keplak ya Pak ya. Iya keplok. Aja. Sing mau Kita lalen bukan luka Pak. Lalen. dibuka dulu Mas Lalen Jis. buka Jangan Pak Ajis. Kayak stop gitu dulu. baik lalen buka. Mas Saya Jis. muncul sih. Kapten Kenapa? dulu, stop. Kenapa? Stop screen dulu terus buka di laptop dulu. Nah, bisa buka. Kita kelalenan Pak Ajis. Nah, Muncul loh ya. ya kayak Mike. Dongnya jurnalnya dibuka dhisik Pak Ajis. Nurut karo Pak Ketum buka dulu. Ini muncul. Dulu. Belum. Stop. Stop screen. Stop Dulu. dhisik. Nah, dibuka dulu. Dibuka nemes. Nurut ketua ke. Apaan sih dibuka? Piringnya. Tutup tudung sajinya dibuka. Screen ya. Ini kan. Wes. Kok lebih parah sih? Ini Pak sudah. Ajis kayak kita Pak Ajis kayak kita. Baik gue. Rabat. Ini sudah ya. Sudah apanya? Ini LK-nya Bunas dibuka. parah nih Bunas. Bunas Titi mau ke situ, mau ngajarin, kan deket. Itu udah LK2 betul. Ini kan. Iya, wis loh. Terus dibukanya pibe? Buka kancing ya Pak. Bunas. Nah, sudah ya. Belum. Oke, tak screenshot ke. Screenshot. Karena mutunya giye. Pak Ajis keluar dulu. LK2-nya yang good aja dibuka dulu. Dibuka. Ya setelah dibuka. Baru share screen. Dan nanti itu nongol loh. Ya, sudah. Wow, dibuka dulu. Yang wood aja, yang wood. Maklum ini baru buka lagi.
Kita Pak Haji Servis. Ini. Yes, betul. Nah, Gitu. Baik, Bu Nas, ini saya akan presentasi Bu Nas punya saya LK2 Di Jurnal Pacis monggo. PPS. Ini nama betul ya Bu Endah? Barangkali salah ketik. Saya kok ada gelarnya sendirian ya? Yang MPD nggak dicantumkan, wis nanti wis Bu. Rubah. Nah, topik yang saya bahas sesuai dengan yang saya praktekkan PPL itu adalah terkait dengan bilangan bulat dengan subtopiknya operasi penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Ini kurang S Bu, garis bilangan, maaf kurang S. Pak Jis itu topok siapa Pak Jis? Totok di aduh iya ya. Oh iya. Di malam. Maksudnya topik ya. Topik itu bilangan bulat dan subtopiknya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan kurang S, mohon maaf. Tujuannya, adapun tujuan dari materi yang saya sampaikan adalah peserta didik dapat memahami pengertian bilangan bulat. Kemudian peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Peserta didik mampu menggunakan alat peraga garis bilangan dan mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Peserta didik mampu memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan game garis bilangan. Peserta didik mampu memberikan contoh dan mengerjakan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan inovasinya adalah seperti sama dengan teman-teman problem based learning dengan IT, dengan games, dengan alasan materialnya adalah melakukan pembelajaran yang berdampak mengasihkan bagi peserta didik sehingga peserta didik bisa antusias untuk mengikuti pelajaran matematika. Dari beberapa peserta didik yang saya wawancara secara acak memberikan komentar yang positif terhadap pembelajaran yang diberikan. Peserta didik masih merasa senang dan meminta untuk melakukan kegiatan pelajaran seperti itu. Yang repot kalau lagi seperti itu ya. Meskipun hasilnya maksimal. Saya kira untuk tantangan sama dengan yang lainnya, butuh persiapan yang matang seperti RPP, LKPD, alat peraga, dan persiapan game. Kemudian penguasaan materi serta upaya memotivasi anak supaya bisa aktif dan kreatif. Ini juga perlu motivasi. Kita harus bisa memotivasi meskipun bisa belajar kelompok tanpa kalau sudah belajar kelompok ditinggal ya akhirnya terjadi guyonan terus. Guru yang jelas harus menguasai IT ya, benar IT begitu tulisannya ya. Yang cukup atau kalau bisa ya cukup harus betul-betul menguasai IT. Dan game yang akan diberikan kepada anak-anak juga kita betul-betul harus sudah menguasai. Apalagi Pak Carnata ini yang ahli pramuka ini, gamenya banyak. Bagi peserta didik ada beberapa tantangan dan masalah. Yang pertama saat pembentukan kelompok biasa mereka akan pilih-pilih teman-teman sendiri yang lebih dekat atau satu desa. Ya, maka saya gunakan dengan acak. Saat diskusi masih ada peserta didik yang kurang aktif dengan kegiatan diskusi. Saat mengerjakan LKPD juga masih ada
terdapat kelompok yang menyelesaikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, minta waktu tambahan, sama seperti Pak Revana waktu SMP tuh. Saat mengerjakan masih terdapat peserta didik atau kelompok yang belum percaya diri. Itu yang kemarin saya sampaikan, dan memperagangi masih belum ada yang masih belum paham meskipun ada kelompok yang waktu itu sudah paham. Kesimpulannya adalah inovasi pembelajaran dalam PBL, LKPD, diskusi, presentasi, dan game, guru akan memberikan pendampingan dan pembelajaran, membimbing anak supaya aktif dan kreatif, mempunyai jiwa semangat yang tinggi sehingga pembelajaran matematika dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan di sini guru harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik di dalam kelas dan di luar kelas, serta meningkatkan kompetensinya baik pedagog maupun profesional. Itu saya pernah menerapkan belajar di luar kelas. Solusi yang saya lakukan memecahkan masalah yang menentukan inovasi pembelajaran. Yang pertama itu kemudian memberikan permasalahan yang internet mengenai bilangan bulat, sub materi penjumlahan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Dengan mengamati langsung permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menentukan solusi dari permasalahan yang ada. Rencana tindak lanjut, memberi motivasi peserta didik dengan memberikan apresiasi berupa nilai yang baik. Maksudnya lagi peserta didik dalam kegiatan belajar kelompok dan presentasi, lebih mengaktifkan kembali. Ya, ada salah lagi nomor 2 itu. Memaksimalkan penggunaan alat peraga baik IT maupun tradisional. Banyak game permainan yang mengenai materi pada matematika, dilaksanakan penilaian dengan kuis. Itu saja Bu Enda yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon ya, tetap dibimbing. Bagus ya Bu Enda ya. Terima kasih Pak Ajib. Memang dari kalau saya lihat tadi mengenai tantangannya, hampir semua ya tantangannya ketika menerapkan suatu pembelajaran, apalagi ada proyeknya atau ada problemnya, itu di manajemen waktu ya. Gitu. Betul. Apalagi ketika aktivitas kelompok gitu, itu seringnya di luar ekspektasi kita, di luar estimasi gitu ya. Jadi kita sudah memperkirakan ini bakal selesai sekian menit gitu, tapi ternyata tidak gitu untuk siswa gitu. Apalagi mungkin kalau yang tadi di proyek Pak Revana membuat sesuatu itu pasti waktunya butuh yang lebih banyak gitu. Dan ini memang tantangan kita bagaimana memanage waktu itu sehingga pembelajaran itu tujuannya tetap tercapai gitu, seperti itu. Dan mapping waktu itu sangat penting gitu, karena bisa jadi gitu ya, kalau tanpa perencanaan waktu yang baik ada tahapan-tahapan yang tidak terlaksana gitu. Kayak kemarin saya lihat di beberapa video Bapak Ibu itu apa yang tidak terlaksana itu kebanyakan itu penutup di refleksi. Kegiatan selesai, presentasi selesai gitu, ada yang langsung menutup dengan salam gitu. Refleksinya terlewat gitu, mungkin karena dari waktu itu gitu ya. Kemudian memang ini ketika kita memang melakukan sebuah perubahan dalam pembelajaran kita di kelas, memang akhirnya membutuhkan upaya yang lebih dari kita ya. Biasanya kita mungkin ngajar tinggal ke kelas, bawa perangkat, bawa buku, mengajar semau kita gitu ya. Tapi karena sekarang pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, karena kita melihat masalah di kelas, akhirnya ada yang harus kita siapkan, ada yang harus kita pikirkan gitu ya, ada yang harus kita
carikan solusinya seperti itu. Pun ketika pelaksananya di kelas terkadang memang tidak langsung memecahkan masalah itu, tetapi minimal aktivitas siswa itu terfokuskan ke kelas gitu ya. Kalau ada kegiatan berkelompok, ada tadi kalau Pak Ajis dengan game gitu kan, minimal anak-anak itu perhatiannya ada di kelas. Minimal anak-anak itu aktif semuanya gitu ya, secara berkelompok, walaupun secara berkelompok itu aktif gitu di pembelajaran di kelas. Baik Pak Ajis, sudah bagus itu refleksinya. Yang penilaian sudah dikerjakan ya Pak? Yang analisis penilaiannya sudah dikerjakan ya Pak ya? Yang analisis belum, Bu. Oh belum selesai berarti. Iya, belum selesai. Itu maksudnya belum diuploadnya, nantinya diselesaikan kemudian diupload ya Pak ya? Oh ya, ya, siap. Ya. Siap Pak Revana. Bunas, siap Bunas. Siap, Ya. juga belum. Berarti tinggal penilaiannya Bu. Ya. Terima kasih Pak Ajis. Berikutnya ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya boleh Bu. Mangga Pak Sakti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya mohon izin Bu untuk menyampaikan presentasi mengenai jurnal refleksi kegiatan PPL kemarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak Ya. Satrio, mantap. Terima kasih Pak Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya sampaikan jurnal refleksi PPL atau praktek pengalaman lapangan PPG Daljab di SMP saya sendiri, yaitu SMP Negeri 1 Pager Barang, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, walaupun saat itu terkendala dengan kegiatan Zoom-nya, karena link Zoom-nya error sehingga mungkin pembelajaran tidak bisa dipantau langsung oleh Ibu Enda dan Ibu Anggita. Berikut deskripsi kegiatan inovasi pembelajaran, di mana topik yang diajarkan pada praktik pengalaman lapangan adalah menjelaskan kepada siswa agar dapat mengenali, memprediksi, dan mengeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan, serta siswa dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar dan dapat menggunakan sifat-sifat operasi seperti komutatif, distributif, dan asosiatif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan operasi pengurangan bentuk aljabar. Pada praktik pengalaman lapangan kali ini, setelah melalui tahapan-tahapan identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, hingga menetapkan solusi dari permasalahan yang dipilih, dengan melakukan inovasi menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan pendekatan saintifik, serta metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab, dipilih menjadi inovasi dalam pembelajaran. Karena selama ini model yang digunakan saat pembelajaran masih monoton dan membuat rendahnya motivasi belajar siswa dan tidak membuat peserta didik itu aktif dalam pembelajaran.
Adapun manfaat dari inovasi pembelajaran itu terdapatnya beberapa hal baik dalam pembelajaran berlangsung, seperti suasana kelas terasa berbeda karena semua siswa ikut terlibat atau aktif dengan aktivitas pembelajaran dibanding dengan metode ceramah. Kemudian siswa juga merasakan senang dan termotivasi untuk belajar matematika khususnya terkait dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, mendorong siswa untuk mendalami materi pelajaran dengan cara yang lebih mendalam, di mana mereka harus mencari solusi untuk masalah yang kompleks yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep dengan lebih baik. Kemudian, siswa belajar untuk mengevaluasi informasi. Selain itu juga mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang masuk akal, sehingga siswa dituntut untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan membangun keterampilan sosial. Itu tadi manfaat dari inovasi pembelajaran. Kemudian tantangannya yang dihadapi dari sebuah inovasi pembelajaran atau perubahan-perubahan ini, yang pertama tantangan dari guru, yaitu perlunya persiapan yang matang untuk menggunakan model pembelajaran berbasis PBL. Karena, mohon maaf, selama ini mungkin saya sendiri atau mungkin teman-teman dari mahasiswa PPG banyak yang praktek mengajarnya itu yang mungkin belum sepenuhnya menggunakan model pembelajaran PBL seperti ini atau model pembelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, perlu dukungan dari sekolah. Memang di sekolah kami, sekolah pinggiran, Bu, untuk sarana dan prasarana belum sepenuhnya ada, apalagi di satu sisi jaringan internetnya juga masih kurang mendukung, karena terpusatkan hanya pada titik-titik ruangan-ruangan yang sekiranya sering digunakan untuk penggunaan internet. Sedangkan di ruang-ruang kelas, yang harapan kami itu ada jaringan internetnya, sampai saat ini belum bisa terrealisasi. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga yang dihadapi oleh guru itu yang jelas mengenai pemanfaatan IT. Disadari pada diri saya sendiri untuk penguasaan IT memang belum sepenuhnya dikatakan bisa maksimal atau menguasai IT itu dengan baik. Masih butuh pembelajaran yang lama, dan apalagi karena usia mungkin saat ini dipelajari besoknya lupa. Ya tidak memungkiri karena faktor usia itu kadang berpengaruh sekali dalam penguasaan IT. Kemudian masalah yang kedua itu dari peserta didik. Mungkin sama halnya dengan yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman atau Bapak Ibu peserta mahasiswa PPG. Saat proses diskusi masih terdapat peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Ini jelas karena di salah satu kelas yang kemarin saya jadikan sampel itu ada siswa yang ya boleh dikatakan berkebutuhan khusus. Jadi pada saat proses pembelajaran atau diskusi itu dia kurang begitu bisa mengikuti dengan baik. Dan bukan hanya itu saja, pada saat pembelajaran di hari biasa pun sama. Karena memang butuh perhatian khusus dari
segala unsur yang ada di sekolah. Kemudian pada saat pengerjaan LKPD, masih terdapat kelompok yang menyelesaikan tidak sesuai dengan waktu, walaupun kita sudah memberikan batasan waktu untuk penyelesaian masalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, masih terdapat kelompok yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Jadi pada saat melakukan presentasi di sini, dari 4 kelompok yang saya bagi itu, masing-masing anggota kelompok atau masing-masing kelompoknya itu belum berani untuk maju ke depan mempresentasikan, bahkan cenderung hanya membaca jawaban atau soal yang ada di LKPD. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan PPL kemarin dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning itu belum berpusat pada siswa. Akan tetapi model pembelajaran tersebut diterapkan, maka harus memberikan pendampingan. Seorang guru itu harus memberikan pendampingan, sehingga ketika model pembelajaran PBL diterapkan, bisa terselesaikan dengan tepat. Selanjutnya, solusi pemecahan masalah. Solusi yang saya lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada kegiatan penilaian tersebut adalah langkah awal. Langkah awal ini memilih model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam hal ini saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana pemilihan model tersebut dianggap cukup sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran atau pembelajaran matematika. Kemudian solusi yang kedua, memberikan permasalahan mengenai penerapan operasi aljabar yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kontekstual di sini maksudnya penerapan permasalahan yang ada kaitannya dalam lingkungan siswa, seperti halnya pada kehidupan sehari-hari yang mereka temui atau jumpai, tapi kurang mereka sadari bahwasannya itu bisa termasuk dalam kategori pembelajaran aljabar. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati langsung permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa itu mampu menganalisis dan menentukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima adalah rencana tindak lanjut dari apa yang sudah saya lakukan tersebut untuk menjadikan kegiatan dan hasil penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan pendekatan atau metode atau strategi pembelajaran adalah memastikan bahwa inovasi terintegrasi dengan baik dalam kurikulum dan materi yang diajarkan, di mana perencanaan yang matang dan koordinasi antar guru, staf pendidikan dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan, serta memastikan bahwa inovasi ini tidak mengganggu alur pembelajaran. Sebaliknya, inovasi dapat didukung pemahaman materi dengan lebih baik, baik itu yang dikuasai oleh guru itu sendiri ataupun pada siswa. Demikian Ibu, jurnal refleksi dari kegiatan PPL saya. Mohon bimbingan serta mungkin
ada yang perlu direvisi dari apa yang sudah saya sampaikan atau sudah saya upload di LMS, supaya bisa lebih baik serta sesuai dengan arahan dari Ibu Endah sebagai guru pamong dan Ibu Anggita sebagai dosen. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Satrio. Masalah yang Pak Satrio itu kalau saya nggak salah itu yang tentang anak berkebutuhan khusus ya Pak. Iya, Bu. Ya. Dari apa sih namanya? Dari pengalaman kemarin ketika PPL Bapak menerapkan pembelajaran ini yang sudah Bapak rencanakan. Untuk anak-anak tersebut yang Bapak amati bagaimana? Ada perubahan sikap belajarnya? Perubahannya itu hanya di awal pembelajaran, Bu. Jadi on fire-nya itu hanya 5 sampai 10 menit. Setelah itu pada saat pengerjaan LK dia muter-muter. Oh iya. Susah pengendaliannya. Tapi untuk yang lain memang sudah ada perubahan yang signifikan. Tapi untuk satu anak ini memang butuh perhatian khusus, sehingga saya kemarin sering mengingatkan dia, atau mungkin mau saya pisah. Saya bingung sendiri mau saya pisahkan, tapi ini sistemnya kelompok, hingga masih belum maksimal sekali ya untuk anak tersebut. Tapi setidaknya ada perhatian ya Pak ya, minimal dari dia walaupun hanya sekian puluh menit mungkin gitu ya. Iya. Berarti nanti ini sebagai kan ini refleksi apa ya? Iya, Bu. Kalau misalnya nanti entah nanti siklus 2 Bapak apakah mau masalah libur ini lagi atau beda gitu. Setidaknya ini dari hasil refleksi Bapak bisa menggunakan refleksi ini khususnya untuk yang siswa yang Bapak angkat sebagai masalah itu untuk nanti dipikirkan kembali bagaimana menangani memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut gitu. Kalau Ya, untuk yang jurnal refleksinya saya lihat sudah bagus, tapi saya pengen lihat yang bawah Pak, yang tadi apa ya? Coba di scroll ke bawah. Ya. Bawa lagi, Bu. Ya, yang solusi. Nah ini solusi yang saya lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada kegiatan penilaian. Ini maksudnya apa Pak? Tadi di masalah punten Pak ke atas lagi. Scroll ke atas. Nah ini kan mungkin tantangan. Ini juga yang menjadi tantangan saat kegiatan penilaian berlangsung. Ini kan Bapak lagi lagi refleksi pembelajaran ya Pak ya? Iya. Memang ada masalahnya di kegiatan penilaian. Penilaian juga ada, Bu. Jadi tidak hanya pada saat praktek diskusi saja. Dari penilaian Atau ini maksudnya sebenarnya kegiatan pembelajaran gitu. Iya. Ini kan Bapak tulisnya yang menjadi tantangan saat kegiatan penilaian berlangsung. Terus tadi bawah juga kegiatan penilaian juga di solusinya tuh. Iya. Yang saya lakukan memecahkan masalah yang dihadapi ketika penilaian. Apakah memang di penilaian itu ada masalah atau memang Bapak salah ketik atau apalah gitu ya. Maksudnya ini di pembelajaran gitu kan. Ini refleksi pembelajaran ya Pak. Oh iya. Berarti ini diganti pembelajaran ya, Bu? Enggak, maksudnya ini Bapak, saya justru nanya ke Bapak ini maksudnya gimana gitu. Iya. Jadi mohon maaf, ini memang dari tantangan yang dihadapi ini dalam proses pembelajaran, Bu. Oh iya. Iya. Untuk penilaian itu sendiri, memang kalau dilihat dari hasil penilaian yang kemarin anak-anak itu melakukan pengerjaan dari LKPD, kemudian proses kegiatan pembelajaran memang
sudah ada perubahan, sudah ada kenaikan. Jadi mohon maaf, ini maksudnya adalah pembelajaran, bukan penilaian yang Diperbaiki aja mungkin ya Pak ya. hanya kata ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Satrio sudah mau berbagi presentasi hasil refleksinya. Ibu, terima kasih sama-sama. Matur nuwun koreksinya Ibu. Ya Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau presentasi? Atau cukup? Tapi dipastikan dulu ya, ini Bapak Ibu yang lainnya sudah mengisi jurnal refleksi itu ya? Sudah membuat jurnal refleksinya? Apakah Sudah. ada yang belum? Ada yang belum? Bangkit satu-satu. Semua Sudah ya, Ibu. Pak Revana sudah, Bu Sudah. Sri Sudah. Sudah Bu. Sudah, Pak Muji sudah. Sudah buat ya Pak ya? Sudah Pak buat Muji. Bu. Alhamdulillah. Sudah buat. Pak Nurul udah ya? Sudah Ibu. Ya sudah, Pak Mas Duki sudah Pak? Sudah Bu, tapi sedang direvisi lagi nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa ya, nanti di-upload lagi aja ya Pak ya? Iya, siap Bu. Pak Carnata sudah? Sudah Bu. Bu, itu untuk penilaian itu ya Bu, dengan siswanya semuanya ya Bu ya? Yang apa? Untuk penilaian. Iya. Jadi Yang siswanya penilaian sudah semua dikerjakan? Ya, belum di itu Bu. Ya, prosesnya. Belum. Iya. Pak Aziz sudah ya, berarti Halo. sudah semua ya. Nanti di-upload ya Pak. Iya. Mungkin untuk pertemuan kita cukup dulu untuk hari ini ya Bapak Ibu. Halo. Salam. Terima kasih atas perhatiannya, atas kebersamaannya kita di siklus 1 ini. Nanti mungkin berlanjut ke siklus 2, semoga lancar semuanya. Tapi nanti nggak usah ditutup dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiskusi mandiri. Ininya jangan ditutup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata ya, rata-rata sama. Ngetiknya kebantaran Pak Haji, saya salah. TMK ya, Bapak Ibu. Pak Carnata, itu maksudnya dengan semua siswanya apa Carnata? Itu untuk penilaian teh Pak. Yang penilaian itu kan tadi ada di LKPD itu. Pas siswa-siswanya dimasukin atau aja? Oh, Pak Aziz. nilainya. Nilainya itu apa, deskripsi Oh, apa? JTG. Kode Semarang, kode Jawa Tengah. Apa sih? Gimana sih ya? Iya. Maksudnya penilaian yang di situ di mana, di LK yang mana ya? Parepana gimana tuh Parepana? Justru saya Itu kan tadi ada yang nulis Iya, siswa tadi kan saya mendapat nanyain untuk itu, untuk apa nama-namanya itu siswa ya. di atas KKM sekian anak, siswa di bawah KKM sekian anak. Ya mungkin kayak gitu ya Pak. Ya kalau penilaian Itu yang LK1. Itu LK1. itu LK1. Iya. Kalau saya tahunya. Penilaian oh ya. Iya. Nah. Saya tahunya LK1. LK1 itu penilaian, makanya tanya Jangan lagi kenapa epakta durung epakta. Kalau fakta. No, fakta apa? Majis. Hiburan ya. Yakin gitu. Atau perangko dewek nang kantor pos. Tempel Keterai. dari. Wis